Shalom saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan, saya bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Daily Devotion hari ini. Dan saudara, mari sama-sama kita persiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar dan melimpah buat kami. Kalau kami boleh menikmati hari ini, semua ini karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu tercurah buat kami. Malam hari ini kami mau tundukkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa merenungkan kebenaran-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami umat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Sembuhkan setiap kami yang sakit malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa dan firman-Mu berkuasa melepaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Nah, saudara, kemarin saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu datang. Dia akan menginsafkan atau akan membuktikan kepada dunia bahwa pandangan dunia tentang dosa, kebenaran, dan tentang penghakiman itu salah. Nah, hari ini saya akan bagi buat saudara lebih dalam lagi tentang dosa. Nah, saudara, sebelum Yesus ada pada saat itu, orang Yahudi terikat dengan hukum Taurat, saudara. Jadi dosa buat orang Yahudi pada saat itu adalah ketika mereka melanggar hukum Taurat. Ketika mereka melanggar ketetapan-ketetapan dari hukum Taurat. Tapi Yesus datang, kalau saudara baca Alkitab dalam kitab Injil, Yesus berkata begini, waktu kamu melihat sesamamu dan kamu mengingininya dalam hati, kamu sudah berbuat zina. Dia belum sampai berzina, baru sampai di keinginan, sudah berbuat zina. Kalau kamu membenci, kamu sudah membunuh. Kalau kamu melakukan segala sesuatu yang di dalam hati kita dan di pikiran kita, yang sebelum itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. Dosa hanya diperhitungkan sebelum itu ketika terjadi satu tindakan. Tapi setelah Yesus datang, Yesus bawa satu standar yang baru, bahwa dosa itu dimulai bukan ketika terjadi sesuatu, tapi ketika ada keinginan dalam hati dan pikiran manusia, maka dosa ada di situ. Dosa terjadi di situ. Nah, Yesus berkata, akan dosa, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian bahwa dosa itu terjadi ketika kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Nah, saudara, sungguh-sungguh di situ sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-20, waktu Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Hukum yang pertama yang adalah kunci dari hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika manusia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Raja, sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan yang harus disanjung, disembah, dan ditinggikan, maka manusia pasti akan terlepas, bisa melakukan hukum yang kedua sampai hukum yang ke-10. Nah, saudara, ketika Tuhan menjadi Raja dalam hidup kita, maka keinginan kita yang dulunya ingin menyenangkan kemauan-kemauan kedagingan kita akan berubah menjadi keinginan untuk menyenangkan Sang Raja kita, Sang Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Tuhan benar-benar menjadi Raja dalam kehidupan kita, maka apa yang ada di pikiran kita tertuju untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita itu terbentuk untuk membuat Tuhan dipermuliakan karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka dosa itu bukan lagi apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, tapi dosa adalah apa yang kita rindukan kalau tidak sesuai dengan kebenaran. Apa yang kita pikirkan kalau tidak sesuai dengan kebenaran. Di situ ada dosa. Makanya Paulus berkata, semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang enak didengar, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini adalah satu pesan yang luar biasa buat kita, bahwa hidup kita di dalam Tuhan, ketika kita menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kita bisa menikmati rest. Hukum yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara tahu hari Sabat itu adalah hari perhentian di mana Tuhan menikmati segala ciptaannya. Buat beberapa orang hari Sabat mereka berhenti dari segala pekerjaan. Tapi saudara, yang penting dalam hari Sabat adalah ini, bukan berhenti dari pekerjaan yang penting. Yang penting adalah ini,
Allah menikmati ciptaannya. Allah menikmati saya dan saudara. Allah menikmati koinonia. Itu hanya bisa terjadi kalau Yesus benar-benar jadi Tuhan dan Raja buat kita. Kalau Yesus benar-benar menjadi penguasa kehidupan kita, kita bisa menikmati Sabat bersama-sama dengan Dia. Sabat bukan lagi soal hari, tapi Sabat itu berbicara tentang bagaimana kita bisa rest di dalam Tuhan. Kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit pandemik ini. Kita bisa menikmati rest bersama dengan Tuhan. Itu hanya terjadi ketika kita benar-benar menjadikan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang kita percayai, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saudara, biar renungan malam hari ini menguatkan dan memberkati setiap kita. Saya berdoa supaya sepanjang bulan ini kita terus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Dosa bukan lagi apa yang kita tidak lakukan, apa yang kita lakukan, tapi siapa yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa Tuhan dalam keluarga kita. Siapa Tuhan dalam bisnis kita. Siapa Tuhan di dalam relationship kita. Tuhan Yesus memberkati.